Bu Ani bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat Al-Fatihah, mana saat ini kita sudah masuk ke bagian ke-6 atau bagian terakhir ya dari surat Al-Fatihah, yaitu mentadaburi ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan ibroh dari tadabur surat Al-Fatihah ini dan sekaligus bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah karena sudah hadir bersama kita semua guru kita Ustadz Umar Maka, maka kami persilahkan kepada Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadaburnya. Tafadol Ustadz. Ya, makasih banyak Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah bergabung. Saya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Allahu Akbar. Mengawali tadabbur Quran kita masih di surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah. Surah yang kata ulama adalah surah yang kelima diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tadabbur Quran kita setiap hari Rabu adalah tadabbur Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 surah sudah selesai kita tadabburi. Surah pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah, dan ketika turunnya surah ini menandai diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, khatamul anbiya, penutup dari seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yaitu surah Al-Alaq. Dan alhamdulillah kita juga sudah mentadabburi surah Al-Muddathir. Lalu kemudian surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, dan Allahu Akbar, ini adalah sesi ke-6, pertemuan ke-6 dari surah Al-Fatihah. Kita sudah sampai pada ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan pertolongannya kepada kita semuanya agar kita senantiasa dimudahkan untuk memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan-peringatan Allah, serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhusus surah Al-Fatihah, Allahu Akbar,
yang merupakan intisari dari semua surah di dalam Al-Quran. Bukan hanya semua surah dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Fatihah adalah intisari dari semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran kita sesi terakhir insyaallah. Jadi ini adalah sesi terakhir dari tadabbur surah Al-Fatihah, dan insyaallah pertemuan berikutnya Rabu depan, semoga Allah senantiasa pamahkan kita bersama Al-Quran. Kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita sesuai urutan turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah rahmat Allah yang telah bergabung untuk sama-sama memulakan tadabbur Quran kita dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mendoakan, beristighfar bagi siapapun yang telah bergabung di majelis ini. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, setelah kita mengagungkan bersama nama Allah di majelis kita, semoga majelis perkumpulan silaturahim kita pada siang hari ini saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis malaikat-malaikat Allah, di mana setiap di antara kita akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan tadabbur Quran kita, di pertemuan sebelumnya kita sudah mentadabburi ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Ada banyak pelajaran yang sudah kita jelaskan, ada banyak ibrah, hidayat yang sudah kita petik dari ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah yang insyaallah secara ringkas akan kita sampaikan, sekaligus melengkapi tadabbur surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Beberapa hidayah, beberapa pelajaran belum selesai kita sampaikan, mengingat keterbatasan waktu kita ketika mentadabburi surah-surah yang kita pilih di setiap Rabu siang di pertemuan tadabbur Quran kita. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, dan selanjutnya seperti biasa khusus surah Al-Fatihah. Ini khusus surah Al-Fatihah. Surah-surah yang lain biasanya kita hanya mendengarkan bacaan Quran. Saya baca, Al-Faqir membaca, lalu saya minta kepada jamaah untuk sama mendengarkan ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Tapi khusus Al-Fatihah kita akan membaca bersama, mengingat ayatnya yang pendek, tidak terlalu banyak ayatnya. Yang kedua, kita akan meminta 1-2 orang dari jamaah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Dan kita sama-sama belajar apa yang perlu diperbaiki dari bacaan Al-Fatihah dari setiap jamaah yang memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Ya, ini sengaja jamaah rahmatullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat siapapun di antara kita kalau ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana benar salahnya bacaan Fatihah kita itu sangat mempengaruhi pahala dari bacaan-bacaan salat kita atau pahala dari salat-salat kita. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ketika kita memahami betul makna dari surah Al-Fatihah ini, maka inilah yang menjadi salah satu sebab setiap di antara kita ini akan dimudahkan merasakan kekhusyuan dalam salatnya. Ini sudah kita bahas, atau beberapa poin ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Seperti biasa, silahkan ikuti bacaan surah Al-Fatihah setelah kami baca terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, seperti biasa kita akan menunggu 1-2 orang yang mau memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, maka kita akan lanjut ke tadabbur, melengkapi tadabbur ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian melanjutkan ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Silakan, silakan. Ibu Dia. Mbak Masya Dia, Allah. silakan. Ya, terima kasih, Mbak Ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Dia, Masya Allah. Bacaan surah Al-Fatihahnya sudah sangat bagus. Setidaknya kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna ayat sudah dihindari. Kita tidak menemukan ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang kira-kira itu bisa berpengaruh kepada salat kita dan merubah makna ayat. Catatannya tinggal memang beberapa
huruf yang mesti disempurnakan makhraj dan penyebutannya. Di antaranya ad-dha. Ini memang huruf tersulit dalam bahasa Arab. Dha. 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 Ini adalah huruf yang adanya cuma dalam bahasa Arab. Tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Itu kenapa? Bahasa Arab itu juga sering disebut dengan lughatul dhad, lughah dhad atau bahasa dhad, karena hanya bahasa Arab yang terdapat huruf ini. Sisanya Masya Allah bacanya sudah sangat baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran ketika membaca surah-surah lain dalam Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran setiap di antara kita. Kita tunggu satu orang lagi, kalau kemudian ada yang mau memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Jika tidak ada, kita akan lanjut tadabbur surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, lalu kemudian kita tutup Ada hari lagi yang ini mau? ayat ke-7. Ya, ada? Masih ada? Atau sudah selesai? Sepertinya tidak ada Pak Ustadz. Ya. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selesaikan dulu ayat ini yang sudah kita bahas satu pertemuan sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa poin penting yang belum kita selesaikan dari surah Al-Fatihah ayat ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di antara hidayah, petunjuk, pelajaran, ibrah, mujarah, tadabbur yang sudah kita jelaskan dari ayat ke-6 surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara doa terpenting, munajat terpenting yang kita panjatkan, kita mohonkan, doakan kepada Allah adalah doa kita agar Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Dalil yang menunjukkan bahwa ini di antara doa terpenting yang harus dipanjatkan seorang mukmin kepada Tuhannya. Doa ini Allah perintahkan kita setidaknya minimal 17 kali dalam sehari kita bermunajat, kita meminta, kita berdoa kepada Allah agar kita ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan Allah ke jalan yang lurus. Pelajaran kedua, hidayah. Kedua dari ayat ini, dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ihdina. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita, memberikan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW bahwa hidayah hanyalah milik Allah. Ihdina. Hidayah memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus, jalan yang akan mempertemukan kita dengan Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Hidayah itu hanya milik Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana menyesatkan manusia karena perbuatannya juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana yang dijelaskan ulama-ulama kita bahwa hidayah itu oleh ulama dibagi menjadi hidayah atau petunjuk. Dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Ada hidayah yang bersifat umum, hidayah atau petunjuk yang bersifat umum, dan ini diberikan Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Apa itu? Hidayah ini yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-A'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia Allah
yang telah menciptakan dan dia pula yang telah menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan dia Allah yang telah menentukan kadar-kadar setiap ciptaannya. Fahada. Lalu Allah memberi petunjuk bagaimana mereka survive, bagaimana mereka mencari rezeki mereka masing-masing dari setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kedua adalah, atau jenis hidayah kedua kata ulama, yaitu hidayah berupa keterangan, penjelasan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ini yang dilakukan oleh para nabi, menjelaskan kepada manusia tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sebagaimana syayatin insi wal jin, setan-setan jin dan manusia juga menggoda, membawa, menarik manusia-manusia agar mengira jalan yang buruk itu adalah jalan terbaik di mata mereka. Hidayah ketiga, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain, adalah hidayatut taufik. Yaitu hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan kebenaran yang diinginkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan pernah kita bisa dapatkan kecuali dari Allah. Maka Allah ingatkan Nabi Muhammad, kekasihnya, dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. Dan ini juga menjadi tazkirah, peringatan bagi kita bahwa hidayah taufik, seseorang diberikan Allah taufik, istiqamah, berjalan di atas jalan yang lurus, ini hanya kuasa Allah. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih karena paman tercinta Abu Talib yang selama ini mendukung, menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kezaliman orang-orang Quraisy. Namun ternyata ketika meninggal, pamannya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia berkata kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan kalimat ini. Ucapkan kata la ilaha illallah, kalimatun. Dengan kalimat ini wahai paman, uhajju bika indallah. Dengan kalimat ini kelak aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah maka Allah turunkan firman-Nya, Allah turunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah, engkau tidak punya kuasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang maha kuasa memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Hidayah keempat atau jenis hidayah keempat itu puncak hidayah. Apa itu puncak hidayah? Yaitu ketika seseorang diberikan Allah hidayah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak mereka di akhirat, Allah tunjukkan, Allah hidayahkan mereka jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, jamaah rahmat Allah. Hidayah ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43. Ketika penghuni-penghuni surga telah sampai di depan pintu-pintu surga, lalu mereka memanjatkan puji syukur mereka kepada Allah.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقالوا, dan penghuni-penghuni surga itu berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kami hidayah, petunjuk ke surganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, hidayah ketiga atau pelajaran ketiga yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah menjelaskan tentang asbab istiqamah. Sebab istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Siapapun yang ingin diistiqamahkan di antara kita, maka surah Al-Fatihah, di antara keajaiban surah Al-Fatihah ini ketika kita mentadabburinya, ketika kita merenunginya, ayat yang begitu singkat, surah yang begitu pendek, hanya terdiri dari 7 ayat. Bahkan tidak ada di antara kita yang tidak menghafal surah ini, jamaah rahmat Allah. Bahkan alhamdulillah, dari seluruh jamaah-jamaah yang memperdengarkan bacaan Qur'annya surah Al-Fatihah, rata-rata bacaan Al-Fatihahnya, jamaah rahmat Allah, sudah sangat bagus. Tinggal beberapa catatan-catatan terkait makharijul huruf di beberapa huruf-huruf tertentu. Surah yang pendek ini, Allahu Akbar. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari surah Al-Fatihah, di antara hidayah surah Al-Fatihah bagi setiap umat Nabi Muhammad, surah Al-Fatihah menjelaskan kepada kita asbab al-istiqamah, sebab keistiqamahan. Dan ini sudah kita sampaikan. Di antara sebab keistiqamahan yang bisa kita petik dari surah Al-Fatihah ini adalah at-tauhid. Senantiasa memurnikan ibadah. Tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa simpulkan, Ustaz? Coba perhatikan. Sebelum Allah memerintahkan kita senantiasa meminta hidayah agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, ayat-ayat sebelumnya itu berkaitan dengan tauhid semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini berkaitan dengan tauhid. Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga tauhid. Maliki Yaumiddin. Ini juga berkenaan dengan tauhid. Dan puncak tauhid di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, jamaah terhormat, di antara sebab keistiqamahan yang kita dapatkan dari surah Al-Fatihah adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa memohon, meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan Allah ke jalan yang lurus, agar kita diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebab keistiqamahan dalam surah Al-Fatihah yang ketiga adalah al-jamaah. Perhatikan kalimat ihdina. Allah tidak berkata ihdini, tunjukkan kepadaku. Tapi Allah berfirman, ihdina, tunjukkan kepada kami. Ini isyarat, ini pelajaran, ini tazkirah, ini petunjuk kata ulama bahwa keistiqamahan itu hanya akan bisa kita dapatkan ketika kita berjamaah. Ketika kita bersama-sama, ketika kita saling menguatkan. Dan ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan hal ini. Ini juga sudah kita sampaikan. Di antaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Lalu kemudian Quran surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'ak, dan siapapun yang bertaubat bersama kamu. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
kalian bersama orang-orang yang as-siddiqin, membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin yang ingin kita tambahkan di ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Akan tetapi sebelum kami lanjutkan, Allahu Akbar. Saat ini saya hanya ingin mengecek apakah suara kami jelas dengarkan oleh jamaah. Mengingat jamaah yang dirahmati Allah, saat ini hujan deras di tempat kami. Saya takut kalau kemudian suaranya tidak jelas. Alhamdulillah. Berarti suara hujannya tidak sampai masuk. Kalau begitu, kita insya Allah tetap lanjutkan tadabbur Quran kita. Di antara ibrah pelajaran yang juga bisa kita petik dari ayat ke-6 jamaah yang dirahmati Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada siapapun yang mentadabburi surah Al-Fatihah akan pentingnya keutamaan al-istiqamah, keutamaan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Kaidahnya jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan yang Allah janjikan di balik kebaikan yang Allah perintahkan. Ketika Allah biasa memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta, memohon, bermunajat kepadanya, ditunjukkan jalan yang lurus, itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus ini kecuali Allahu Akbar, ada kebaikan yang Allah janjikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi jamaah yang membawa mushaf, coba sama-sama kita lihat. Kita buka ayatnya. Quran surah Fussilat ayat 30. Kita lihat bersama. Ya. Quran surah Fussilat ya. Ayat 30. Quran surah 41 ayat ke-30. Ya. Sudah menemukan ayatnya? Sudah, Ustadz. Ya. Saya coba share screen. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini Quran surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilah, keutamaan siapapun yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita coba baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berkata, orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Lalu kemudian Allah menyebutkan keutamaan yang Allah janjikan kepada siapapun yang istiqamah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka
malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah, surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqamah? Sebagaimana tadi sudah kita bacakan ayatnya, Quran surah 41, Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu setelah itu mereka meneguhkan pendirian mereka. Mereka istiqamah di jalan Allah. Allah sebutkan keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat-malaikat Allah kepada mereka. Pertanyaannya, Halo Ustadz. Ke mute ya, Ri. mohon doa. Hujan deras sepertinya berpengaruh kepada jaringan internet. Oh Mudah-mudahan iya insya Allah Pak. tidak ada Tadi kendala. sempat terputus. Ya, saat ini Allahu Akbar, hujannya ya sepertinya hujan yang deras, Masya Allah, ini deras betul ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah. Allahumma arhamna bil Quran, sehingga sepertinya berpengaruh ke jaringan internet. Saya minta waktu coba 1 menit memperbaiki wifi. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini. Sabar ya Ibu-ibu. Hari surat berikutnya apa ya, Ri? Belum dibilangin tadi ya, Ustadz. Surat Belum sih, kelima. tapi waktu itu yang ke-6 ya berarti ya. Keenam. Kalau nggak salah sih Ustadz pernah nyebut surat Al-Lahab, tapi nanti konfirmasi lagi ya. Oh, masih di Bone ya, Ri? Ustadz. Iya, masih Ya. di Bone kan. Masih di Bone jadinya itu ya Pak Ustadz. Ya, Allahu Akbar. Iya. Hujannya memang sangat deras di sini. Iya. Bahkan kami sendiri tidak mendengar jelas ucapan atau omongan kami. Saya berharap ini tidak berpengaruh besar. Hingga dari awal saya tanyakan apakah suara saya lumayan jelas atau tertutup dengan suara hujan. Alhamdulillah sih sejauh ini masih jelas Pak Ustadz, tidak terdengar hujan. Suaranya sudah jelas atau masih terputus-putus? Jelas Pak. Mohon bantuannya, Pak Ari. Saya tidak dengar. Oh, saya tulis aja Pak. Jelas sekali Ustadz. Delay Ya. kali ya, Ri.
Mm-mm. Ya, hujannya tambah deras. Masya Allah. Eh, kita lanjut atau tidak? Kalau suaranya masih jelas, insya Allah kita lanjut. Walau saya hanya takut kalau kemudian suara genteng, suara atap dengan air hujan ini kemudian menutupi suara kami. Ya, Jelas Ustadz. kalau masih jelas, Bismillah, tawakal Allah, kita lanjut. Masya Allah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Bismillah. Sampai di mana? Ihdinas shiratal mustaqim. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Allahu Akbar. Kaedahnya, mohon dicatat baik-baik. Tidaklah Allah memerintahkan kita kebaikan dalam Quran kecuali ada kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukannya. Coba sebutkan jemaah rahmat Allah. Kebaikan yang Allah perintahkan dalam Quran yang tidak Allah janjikan kebaikan yang begitu besar. Ketika Allah dalam Quran contohnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ketika Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memakan makanan yang baik. Ini adalah perintah Allah agar orang-orang beriman senantiasa memakan makanan baik. Allah tidak memerintahkan kita untuk senantiasa memakan makanan baik kecuali ada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Lalu kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, washkuru lillah. Tidaklah Allah perintahkan orang-orang beriman itu bersyukur kecuali tidak ada orang yang bersyukur kecuali ada kebaikan yang Allah janjikan di setiap di antara mereka. Di ayat ke-6 surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Tidaklah Allah memerintahkan kita untuk meminta jalan yang lurus, untuk memohon kepada Allah mengistiqamahkan kita kecuali Allah sudah menjanjikan kebaikan, kemuliaan bagi orang-orang yang istiqamah. Di antaranya tadi di ayat yang sudah kita baca, Quran surah ke-41, Fussilat ayat 30. Allah berkata, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian mereka istiqamah. Dua hal, jika ada dalam dirimu, tersenyumlah. Satu, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Apakah kita orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa bangga mengatakan Tuhan kita adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Yang kedua, tsumma istaqamu. Jika engkau, jamaah rahmat Allah, sudah senantiasa menyebut nama Tuhanmu, sudah senantiasa bangga mengatakan Tuhanmu adalah Allah. Yang kedua, tsumma istaqamu. Jika engkau sudah istiqamah di jalan Allah. Dua hal. Jika itu sudah engkau miliki, Allahu Akbar. Kemuliaan, keutamaan besar telah dijanjikan Allah untuk setiap di antara kita yang Allah sudah karuniakan dua hal ini. Ada seorang sahabat jauh-jauh datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Apa artinya? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku
wasiat sesuatu yang tidak akan pernah saya tanyakan kepada selainmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin mendengarkannya ini darimu ya Rasulullah. Jamaah rahmat Allah. Tahukah kita apa yang diwasiatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut ketika ia datang meminta wasiat, meminta nasihat, meminta mau'izah hasanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ternyata hanya berwasiat dengan dua hal kepada sahabat ini. Ya Allah. Apa wasiat Nabi kepada sahabat tersebut? Yang pertama, Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah. Senantiasalah engkau mengatakan, aku beriman kepada Allah. Katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada siapapun yang engkau temui, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yang kedua, Nabi berwasiat kepada sahabat ini, tsumastaqim. Lalu setelah itu istiqamalah wahai sahabatku. Allahu Akbar. Dua wasiat Nabi persis dengan apa yang Allah beritakan di surah, dengan apa yang Allah beritakan di surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah. Allahu Akbar. Apa keutamannya? Allah katakan masih di surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat rahmat Allah kepada mereka. Pertanyaannya, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang dirahmati Allah dimanapun berada, kapan malaikat rahmat ini turun kepada mereka? Yang dimaksud ayat ini tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat Allah kepada mereka yang istiqomah. Kapan terjadinya? Dan kalau kita belajar bahasa Arab, ketika Allah menjelaskan tentang turunnya malaikat, Allah menggunakan kalimat tatanazzal. Yang dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan, itu menjelaskan bahwa malaikat yang turun itu tidak sekali turun. Tapi malaikat itu akan terus turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terputus-putus. Allahu Akbar. Pertanyaan yang sama. Kapan malaikat ini turun? Dan ketika mereka turun, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ucapkan? Allah katakan, ketika malaikat-malaikat ini turun dan mereka tidak terputus-putus turunnya kepada mereka orang-orang yang istiqamah, mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ada tiga yang dikatakan malaikat. Dan tahukah kita kapan malaikat itu mengatakannya? Jawabannya adalah inda sakaratil maut. Ketika di antara kita menjelang sakaratul maut. Ketika orang-orang yang istiqamah itu menjelang ajal dan kematian mereka. Kata Allah, tidak ada orang yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada orang yang istiqamah yang ajalnya, datang kepadanya kematiannya, datang kepadanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Guncangan Ustadz, Bentar lagi. Hilang lagi. Kok hilang? Hilang lagi ya? Cuaca ekstrim ini, Bu, ya. Hilang. Ustadz, hilang Ustadz. Hilang. Tanpa video kali ya, Ri? Mungkin Hilang.
Suaranya kecil. Ini Ustadznya terpental. Iya. Heeh. Kita tunggu ya. Kalau dia bisa balik, Ya. kita lanjut. Oke. Di tempat Ustadznya hujan lebat katanya. Ustadz bilang katanya jaringannya buruk sekali. Rekamannya gimana, Ri? Terus aja apa? Oh iya ya, rekamannya dimatiin dulu ya, Ani ya. Hilang, Bu. Ya Aduh, udah. gimana nih Ustadznya kok nggak balik-balik ya? Kondisi ini, qadarullah masya'afal, ya kita berkehendak, Allah yang maha berkehendak dan kehendak Allah yang pasti terjadi. Masya Allah, memang kondisi hujannya sangat lebat dan sampai jaringan handphone pun juga ikut melemah. Dan sepertinya tadi jaringan sempat terputus. Alhamdulillah tersambung kembali, mudah-mudahan setelah ini tidak ada kendala insya Allah. Kita lanjutkan tadabbur Quran kita dan selesaikan insya Allah surah Al-Fatihah sampai ayat ke-7 hari ini. Melanjutkan tadi tentang masih Allah janjikan kebaikan bagi mereka. Apa kebaikan yang Allah janjikan? Karena mereka sudah istiqomah, sudah teguh, sudah sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi terberat dalam hidup orang-orang yang istiqomah Allah teguhkan mereka. Kapan kondisi terberat bagi kita jamaah rahmat Allah? Kapan kondisi terberat yang kita lalui? Jawabannya adalah ketika sakaratul maut. Bahkan di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika sakaratul maut. Namanya saja sakaratul maut, guncangan kematian. Sakarat ini bentuk jamak, kata tunggalnya adalah sakratun, yang artinya mabuk, terguncang. Sakarat itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang menjelang sakaratul maut, menjelang kematiannya, kecuali ia pasti terguncang. Bagaimana tidak? Ketika ruh sudah dicabut sedikit demi sedikit. Kalla idza balagatit taraqi wa qila maraq wa dhanna annahu al-firaq. Ketika ruh sudah dicabut sedikit demi sedikit, lalu kemudian istrinya, suaminya, anak-anaknya mulai menangisinya. Sampai di sini siapa yang tidak terguncang? Dalam kondisi dalam hidup kita menjelang sakaratul maut, lalu hati dan pikiran kita terguncang melihat kerabat, saudara-saudara kita, cucu kita kemudian mulai menangisi.
Lah, bukan cuma itu, syaitan dan bala tentara terkuatnya akan mendatangi orang-orang yang sakaratul maut, menggelincirkannya. Karena bagi syaitan ini kesempatan terakhir. Kalau di kesempatan terakhir syaitan berhasil memalingkannya, menjauhkannya dari jalan Allah, maka ini keberuntungan bagi syaitan. Maka menjelang sakaratul maut, sebagaimana dijelaskan ulama-ulama kita zaman rahmatullah, saat itu syaitan akan datang dengan godaan terkuatnya, dengan bala tentara terlengkapnya. Sementara engkau wahai hamba Allah dalam kondisi terlemah dalam hidupmu dan terguncang ketika melihat kerabat-kerabat yang mulai menangis. Allahu Akbar. Itu kenapa Nabi mengingatkan kita untuk berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi jika engkau termasuk yang Allah istiqamahkan, ihdinas siratal mustaqim. Jika doa-doamu dalam salatmu, ihdinas siratal mustaqim, telah didengarkan dan diijabah oleh Allah, tersenyumlah. Jamaah rahmat Allah. Karena Allah akan meneguhkanmu dalam detik waktu yang paling menakutkan. Ya, ketika sakaratul maut, Allah akan meneguhkan orang-orang yang istiqamah. Caranya bagaimana Ustaz? Allah turunkan malaikat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat. Allah turunkan malaikat rahmat ketika ia sakaratul maut yang tidak terputus-putus. Untuk apa Ustaz? Untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Berkata kepadanya, menguatkan, menyabarkan orang-orang yang istiqamah agar mereka terus di jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ruh kematian telah datang kepada mereka. Malaikat berkata kepada mereka, alla takhafu. Janganlah takut. Jangan takut dengan kematianmu hari ini. Allahu Akbar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah malaikat rahmat dan bagaimana bentuknya? Kata Nabi SAW, jumlah malaikat rahmat yang turun sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Fussilat. Bidul wujuh, wajah mereka putih berseri-seri, tersenyum kepada hamba Allah yang sakaratul maut, yang istiqamah dalam hidupnya. Jumlahnya kata Nabi, alamatil basar. Sejauh matamu memandang, maka sejauh itu engkau akan melihat malaikat rahmat bidul wujuh, yang wajah mereka putih berseri-seri, yang berkata kepadamu, alla takhafu, jangan pernah takut dengan kematianmu, wala tahzanu, dua, jangan pernah bersedih. Allahu Akbar. Selesai satu malaikat lain yang akan mengatakan itu kepadamu. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Tiga, ini puncak. Puncak kegembiraan yang disampaikan malaikat kepada orang-orang yang istiqamah di tengah keguncangan sakaratul maut. Jangan takut, jangan bersedih. Dan puncaknya apa? Wa abshiru bil jannah. Allahu Akbar. Ketika malaikat rahmat yang sejauh, yang jumlahnya sejauh mata memandang itu, yang wajahnya putih berseri-seri, yang tersenyum kepadamu lalu berkata, puncaknya adalah ketika mereka berkata kepadamu, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, bergembiralah tentang surga wahai hamba Allah yang telah dijanjikan Allah bagi kalian. Kata ulama, tidaklah malaikat rahmat berkata, ucapannya yang ketiga, jangan takut, satu, Allahu Akbar. Yang kedua, jangan bersedih. Yang ketiga, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah. Kata ulama, tidaklah malaikat mengucapkan perkataan yang ketiga ini, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kecuali tidak ada orang-orang yang istiqamah menjelang kematiannya, saat itu pun Allah perlihatkan tempatnya di surga menjelang sakaratul mautnya. Maka kata Nabi SAW,
Tidak ada orang mukmin, tidak ada orang yang beriman kecuali mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami masih takut mati. Bukankah kita takut mati ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bukan itu. Akan tetapi yang saya maksud adalah tidak ada orang beriman, tidak ada orang yang istiqamah di jalan Allah menjelang sakaratul mautnya kecuali akan diperlihatkan tempatnya, makamnya, surganya nanti kelak di akhirat. Dan kalau itu sudah terjadi, siapapun yang di dunia ini pasti akan memilih mati." Bahkan ketika dia sudah melihat surganya di akhirat, ketika malaikat sudah berkata kepadanya, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan Allah memperlihatkan tempatnya di surga, kalaupun ia ditawarkan dunia dan isinya, ditawarkan jabatan terbaik di dunia ini, demi Allah, mereka pasti akan memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ibrah terakhir, jamaah rahmati Allah, atau pelajaran petunjuk terakhir yang bisa kita petik dari ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Ihdina. Umat Nabi itu, orang-orang beriman itu, tak hanya yang memikirkan petunjuk hidayah bagi dirinya. Orang-orang beriman, ihdina, adalah mereka yang membawa beban. Adalah mereka yang memikirkan hidayah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan cuma untuk orang-orang di sekitarnya, jamaah rahmatullah. Ihdina, orang-orang beriman adalah mereka yang mengharapkan hidayah petunjuk Allah bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW kemudian melalui peperangan-peperangan berat. Apa yang diinginkan Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah menginginkan kekuasaan? Apakah Rasulullah menginginkan kekayaan? La, demi Allah, bukan kekayaan, bukan kekuasaan yang diinginkan Rasulullah. Lalu apa yang diinginkan Rasulullah? Ihdina, beri kami petunjuk ya Allah. Yang diinginkan Rasulullah agar umat manusia, agar siapapun yang ada di atas muka bumi ini mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ini yang harus muncul. Setelah kita tadabbur surah Al-Fatihah, jamaah rahmat Allah, apakah kita, mari muhasabah diri kita, apakah kita sudah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum tidur kita, yang di dalam doa-doa kita, di antara munajat kita ada munajat, ada doa-doa kita untuk hidayah bagi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana kita berdoa, semoga seluruh umat manusia Allah berikan ke jalan Allah yang lurus, yang akan menyampaikan siapapun yang berjalan di atasnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat terakhir, jamaah rahmat Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita di ayat sebelumnya meminta agar kita ditunjuki jalan yang lurus, ayat ke-7 penutup dari surah Al-Fatihah, Allah jelaskan kepada siapapun yang mendengarkan ayat ini, kepada siapapun yang mentadabburi surah Al-Fatihah, Allah menjelaskan kepada kita jamaah rahmat Allah di ayat ke-7 tentang seperti apa jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Karena bisa jadi setiap kelompok itu mengaku mereka di atas jalan yang lurus. Setiap agama bisa jadi mengaku bahwa mereka lah berada di jalan yang lurus. Bahkan umat Nabi Muhammad, kaum muslimin ini, jangan-jangan mereka bukan berada di jalan yang lurus. Maka Allah jelaskan, Allah beritakan di ayat ke-7, yang mana jalan yang lurus itu? Yang kita minta minimal 17 kali sehari itu seperti apa jalan yang lurus itu? Maka Allah jelaskan, jalan yang lurus yang dimaksud, yang diminta minimal 17 kali sehari adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Maka perhatikan
Adakah engkau berjalan di atas jalan orang-orang yang diberi nikmat di atas kepada mereka? Pertanyaannya, siapa orang-orang an'amta alaihim? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka? Sebelum saya lanjut, apa yang dimaksud jalan yang lurus? Jangan sampai kita salah memilih jalan yang lurus. Jangan-jangan jalan yang kita anggap jalan yang lurus ini bukan jalan yang lurus yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah setelah memerintahkan kita memohon, meminta kepadanya petunjuk ke jalan yang lurus, Allah jelaskan di ayat ke-7, jalan yang lurus itu yang mana, seperti apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Agar kita tidak salah memilih jalan yang kita anggap ini lurus, ternyata bukan ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman, jamaah rahmat Allah. Di pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa kata sirat jalan, yang berarti jalan Allah yang disebutkan dalam Quran selamanya datang dalam bentuk tunggal, tidak pernah dalam bentuk jamak. Itu menunjukkan bahwa jalan menuju Allah, siratal mustaqim, itu cuma satu. Maka setiap di antara kita perlu wajib memuhasabah dirinya. Adakah kita berada di jalan yang lurus ini? Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Sirati. Perhatikan, juga dalam bentuk tunggal. Ini semakin menguatkan bahwa jalan Allah yang lurus itu cuma satu. Maka jangan engkau habiskan umurmu kecuali engkau sudah berada di jalan Allah yang lurus ini, yang satu ini. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama, Al-An'am ayat 153, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jalan yang menyimpang dari jalan Allah, jalan yang akan menggelincirkan kita dari siratal mustaqim, ada banyak. Maka jangan pernah kalian mengikutinya sehingga kalian terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Yang mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata jalan lurus itu, yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka atau atas mereka? Ini kemudian dijelaskan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Quran surah An-Nisa ayat 69. Bahwa yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yang Allah telah karuniakan kepada mereka jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang setiap di antara kita hendaklah berjalan di atas jalan yang telah mereka lalui. Siapa mereka orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Kita dengarkan ayatnya. Wa man yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang kelak akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini juga memiliki sababun nuzul tentang sahabat yang merindukan kelak surganya dekat dengan surga Nabi. Maka turun ayat ini. Artinya, siapapun di antara kita jamaah rahmatullah yang ingin surganya didekatkan, dikumpulkan bersama Nabi, Siddiqin, Syuhada, kata kuncinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul di atas segala-galanya. Kalau ini sudah kita lakukan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka sungguh mereka bersama orang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Pertanyaannya, siapa orang yang telah Allah berikan nikmat?
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ternyata yang dimaksud orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka adalah nabiyyin. Mereka adalah para nabi. Siddiqin, mereka para siddiqin. Di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki siddiqin atau as-siddiq adalah Abu Bakar as-Siddiq. Yang ketiga, asy-syuhada. Di antara orang-orang yang termasuk diberikan nikmat atas mereka adalah asy-syuhada. Mereka yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-salihin. Mereka orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik teman berkumpul adalah mereka orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Berarti jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan yang dilalui oleh para nabi. Allahu Akbar. Jalan yang dilalui oleh para siddiqin. Jalan yang dilalui oleh para syuhada. Jalan yang dilalui oleh as-salihin. Orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita mengetahui makna penjelasan dari siratal mustaqim agar kita tidak salah memilih jalan yang lurus. Ayat ke-7 juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia terbagi menjadi 3 kelompok di hadapan siratal mustaqim. Ya. Manusia terbagi menjadi 3 ketika sudah berada di atas, berada di jalan yang di hadapan jalan yang lurus ini. Kelompok pertama kata Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kelompok kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Kelompok ketiga, waladdallin, yaitu kelompok orang-orang yang tersesat. Bagaimana penjelasannya? Bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok di hadapan jalan yang lurus, di hadapan siratal mustaqim. 1. Ada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu mereka yang Allah ajarkan, Allah fahamkan, Allah beritahukan kepada mereka, Allah kenalkan kepada mereka jalan yang lurus. Lalu Allah mampukan mereka berjalan di jalan yang lurus. Lalu Allah istiqomahkan mereka di atas jalan yang lurus. Allah sabarkan mereka sampai mereka dimatikan di atas jalan yang lurus. Ini kelompok pertama. Dan mereka itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Allah kenalkan mereka jalan yang lurus. Allah mampukan mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Allah sabarkan mereka di atas jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus ini ada ujian bagi orang-orang yang berjalan di atasnya. Sehingga Allah kenalkan, setelah dikenalkan Allah mampukan mereka berada di atas jalan yang lurus. Setelah mereka berada di atas jalan yang lurus, Allah sabarkan mereka. Karena ada orang baru sebulan hijrah, baru setahun hijrah, baru setahun berada di jalan yang lurus. Mereka tidak kuat, mereka tidak dijaga oleh Allah, mereka tidak dilindungi oleh Allah. Maka mereka tergelincir dari jalan yang lurus. Ada juga orang menjelang sakaratul maut, tinggal sedikit ia dari ajalnya. Allah tidak jaga, Allah tidak lindungi. Sehingga ia tergelincir dari jalan Allah yang lurus. Maka perhatikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara kelompok yang pertama ini. Allah kenalkan kepadanya jalan yang lurus. Allah berikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuki ia jalan yang lurus. Lalu Allah sampaikan ia kepada jalan yang lurus. Allah sabarkan ia di atas jalan yang lurus. Allah istiqomahkan ia di atas jalan yang lurus. Sampai Allah wafatkan mereka di atas jalan yang lurus. Seperti siddiqin, syuhada, as-salihin, an-nabiyyin, siddiqin, syuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kelompok kedua jamaah rahmatullah adalah kelompok yang disebut dengan maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang yang tahu jalan Allah yang lurus.
Sampai di sini mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kedua. Tahu jalan Allah yang lurus, tapi mereka tidak mau mengikuti jalan yang lurus, memilih jalan yang bengkok. Mereka tahu jalan yang lurus, mereka kenal jalan yang lurus, mereka faham jalan yang lurus, mereka tahu tanda-tanda jalan yang lurus dan siapa yang menyuruh kepada jalan yang lurus, tapi mereka menolak mengikuti jalan yang lurus tersebut. Seperti siapa? Al-Yahud. Seperti orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW, mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad. Bahkan jangan-jangan orang Yahudi yang bertemu dengan Nabi, yang mengenal Nabi Muhammad, lebih mengenal Nabi Muhammad dari kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, mereka mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Bahkan ketika Nabi sampai di Madinah, lalu orang-orang Yahudi mengutus seseorang di antara mereka untuk mengecek, memperhatikan mengenali Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Qala huwa hu, ya, yang ada, yang hijrah, yang datang dari Mekah, yang di saat ini sudah di Madinah, betul-betul dialah Nabi yang dijanjikan dalam Taurat. Pertanyaannya, apakah mereka mengikuti Nabi? Tidak. Mereka tidak mengikuti Nabi. Ini kelompok kedua. Dan bukankah di antara yang mengaku dirinya umat Nabi juga ada sifat-sifat seperti ini? Tahu kebenaran, tapi mereka enggan melakukan kebenaran. Mereka tahu jalan yang lurus, tapi mereka enggan mengikuti jalan yang lurus. Kalau seperti ini berarti mereka mengikuti perilaku orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di surah ini, al-maghdubi alaihim, mereka dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran, mereka tahu jalan yang lurus, tapi mereka tidak mau mengikuti jalan yang lurus yang dicintai, diinginkan Allah. Pertanyaan, Ustaz, kenapa mereka tidak mau mengikuti jalan yang lurus? Sebab penghalangnya adalah al-kibar, kesombongan mereka. Kesombongan yang membuat mereka tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Kesombongan yang membuat mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Persis seperti sikapnya orang-orang Yahudi. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, jamaah rahmatullah. Yang pertama tadi apa? Mereka yang tahu jalan yang lurus, Allah tunjuki jalan yang lurus, lalu Allah mampukan berjalan di atas jalan yang lurus, Allah sabarkan, Allah istiqamahkan sampai Allah matikan mereka di atas shiratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Dua, tahu jalan yang lurus, tapi mereka enggan tahu kebenaran, tapi mereka enggan untuk berjalan mengikuti jalan yang lurus. Karena apa? Kesombongan dalam diri mereka, seperti orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim. Dan berapa banyak di antara kita, di antara yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi perilaku mereka seperti orang-orang Yahudi. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, kelompok ketiga di atas jalan, di hadapan jalan yang lurus adalah ad-dallin. Mereka yang tidak kenal jalan yang lurus. Mereka yang tidak tahu jalan yang lurus karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Tidak pernah mau mentadabbur Quran, tidak pernah mau mengkaji Qurannya, tidak pernah mau mengkaji petunjuk yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Tidak pernah mau mempelajari agamanya. Sehingga mereka tidak tahu jalan yang lurus itu seperti apa. Mereka tidak tahu jalan yang lurus, mereka tidak punya ilmu tentang jalan yang lurus. Hingga yang mereka ikuti adalah jalan sesat. Jalan yang menjauhkan, memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Seperti siapa? Seperti orang-orang Nasrani yang mengaku mereka di atas jalan yang lurus, padahal mereka telah menyimpang dari jalan lurus yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dari tiga kelompok ini, di atas jalan yang lurus, mudah-mudahan Allah pilih, Allah rahmati, Allah karuniakan kita menjadi kelompok yang pertama. Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allah mampukan ia berjalan di atas jalan yang lurus. Allah sabarkan, Allah istiqomahkan di tengah ujian sampai Allah matikan di atas jalan yang lurus. Dan semoga kita tidak menjadi orang yang termasuk dua kelompok di hadapan jalan yang lurus. Tahu jalan yang lurus, tahu kebenaran, tapi enggan mengikuti jalan yang lurus karena kesombongan mereka. Tiga, tidak tahu jalan yang lurus. Tidak punya ilmu tentang jalan yang lurus karena memang tidak pernah membaca kitabnya, tidak pernah membaca Qur'annya, mengambil jalan yang menyimpang, menjauhkan mereka dari jalan Allah yang lurus, dari shiratal mustaqim. Seperti siapa? Ad-dallin, seperti orang-orang Nasrani yang menyimpang dari jalan Nabi Isa alaihi salam yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibro lain, jamaah rahmatullah. Ayat ke-7 ini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain,
Di antara ibrah, di antara pelajaran, di antara petunjuk yang bisa kita petik dari ayat ke-7 surah Al-Fatihah, Allahu Akbar. Ada dua penghalang hidayah terbesar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Di ayat ke-7, Allah menyebutkan ada dua penghalang terbesar dari hidayah Allah. Kira-kira ada jamaah bisa menebak apa penghalang terbesar dari hidayah Allah? Ya, yang pertama adalah al-kibr. Kesombongan. Kesombongan adalah penghalang terbesar dari hidayah Allah. Orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Seperti siapa? Seperti orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW? Cuman satu alasannya, karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, dan tidak pantas kami Bani Israel suku, kabilah yang ditinggikan Allah ini mengikuti Nabi dari bangsa Arab. Ya Allah, jemaah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita dari ujub, dari kesombongan. Demi Allah, tidaklah kesombongan itu ada dalam diri kita, kecuali itu akan menjauhkan kita dari hidayah Allah. Seperti siapa? Al-Yahud. Seperti Yahudi yang Allah jauhkan dari hidayah Allah karena kesombongan mereka. Padahal mereka tahu kebenaran. Mereka tahu jalan yang lurus, tapi mereka enggan mengikuti jalan yang, karena adanya kesombongan tersebut. Ini penghalang hidayah terbesar. Yang pertama, al-kibr, kesombongan. Iblis, apa yang membuatnya kemudian jauh dari rahmat dan hidayah Allah? Kesombongan iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apakah engkau menyuruhku untuk bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ana khairum min. Saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Kami ini yang materi penciptanya dari api lebih baik daripada yang dari tanah. Kesombongan yang membuat iblis jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini sifat tabiat orang Yahudi. Bukan cuma orang Yahudi. Penyakit ini juga bisa menyakiti kita jemaah yang dirahmati Allah. Kalau Allah tidak menjaga, tidak melindungi setiap di antara kita. Ini sebab penghalang terbesar hidayah Allah yang pertama. Yang kedua, penghalang terbesar hidayah Allah yang juga dijelaskan di surah Al-Fatihah, khususnya ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penghalang terbesar hidayah Allah adalah al-jahl. Apa itu al-jahl? Kebodohan. Tidak faham Qur'annya. Tidak pernah mau mengkaji Al-Qur'annya. Tidak faham sendiri tentang agamanya. Lalu bagaimana mungkin ia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sementara ia sendiri tidak punya ilmu. Maka disinilah menegaskan karunia nikmat Allah yang begitu besar ketika Allah gerakkan hati hamba-hambanya untuk dekat dengan Quran, untuk masih mau mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah dengan kita mengkaji Al-Quran, dengan kita mentadaburi Al-Quran, dengan kita duduk di majlis ulama, habaib, kiai-kiai, masyayikh, guru-guru kita, Allah angkat penghalang terbesar hidayah Allah, yaitu kejahilan, kebodohan dalam diri kita. Al-insan a'da'u ma jahilu. Kata ulama, manusia itu akan memiliki apa yang tidak diketahuinya. Kenapa orang-orang musyrik Makkah kemudian memusuhi Nabi Muhammad? Karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dua penghalang hidayah terbesar dalam diri umat manusia. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua al-jahl, kebodohan tentang agamanya,
kebodohan, kejahilan tentang sumber rahmat, sumber hukum yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka, yaitu Alkitab, Al-Quran yang Allah jadikan petunjuk rahmat bagi seluruh umat manusia. Pelajaran terakhir, mengingat waktu yang sangat terbatas dan saat ini sudah azan di masjid di terdekat dari tempat kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan kalimat an'amta, yang telah engkau beri, yang telah engkau beri nikmat. Allahu Akbar. Surah ini mengajarkan kepada kita, jemaah yang rahmatullah, khususnya ayat ke-7, agar kita senantiasa menyandarkan segala nikmat hanya kepada Allah. An'amta, ya Allah, semua nikmat engkau yang memberinya. An'amta, ya Allah, semua nikmat, sebuah karunia hanya datang darimu ya Allah. Jangan ujub, jangan menyombongkan diri seperti Qarun. Ketika kemudian disanjung, dipuji, dari mana engkau mendapatkan semua kekayaan yang engkau miliki? Apa kata Qarun? Qala utituhu ala ilmin indi. Ini saya dapatkan karena kecerdasan, karena kepintaran saya. Allahu Akbar. Tidak menyandarkan an'amta, bahwa nikmat ini Allah yang telah memberinya. Allah yang telah mengkaruniakan. Jadi seperti para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyandarkan setiap karunia yang Allah berikan kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki. Nabi Sulaiman ketika ia mendengarkan pembicaraan semut, ketika Ratu Semut memerintahkan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam lubang-lubang mereka. Saat itu Sulaiman alaihissalam segera menyandarkan, mengembalikan nikmat, mukjizat yang begitu besar ini hanya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahu Akbar. Al-Fatihah, bahr, lautan yang tidak bertepi. Al-Fatihah, demi Allah, mutiaranya tidak akan pernah habis untuk dipetik, digali oleh orang-orang berakal yang mau merenungi, mentadabburi surah Al-Fatihah ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan 6 sesi tadabbur surah Al-Fatihah. Dan sampai kapanpun, ketika kita semakin merenungi, semakin mentadabburi surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, lautan tak bertepi ini tidak akan pernah habis mutiaranya untuk kita petik, hidayahnya untuk kita petik. Bahkan Masya Allah, mudah-mudahan ada yang menerjemahkan. Salah satu karangan ulama kita, Alhamdulillah Al-Fakir, pernah direzekikan Allah bertemu dengan beliau. Ada seorang ulama kita dari Sudan, dosen Ummul Qura di Mekah, yang menulis kitab judulnya Hidayat Al-Fatihah. Petunjuk-petunjuk dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah ini ada ratusan ribuan hidayah yang beliau keluarkan, petunjuk yang beliau sebutkan dari, keluarkan, jelaskan, petik dari surah Al-Fatihah hanya terdiri dari 7 ayat ini. Allahu Akbar. Kita hanya terbatas. Ini menunjukkan ilmu kita yang sangat terbatas. Mudah-mudahan yang terbatas yang sudah kita petik dari surah Al-Fatihah, Allah jadikan itu hidayah, petunjuk bagi kita semuanya, dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya sangat berharap ibu-ibu yang mengikuti tadabbur surah Al-Fatihah, fawaid surah Al-Fatihah, tadabbur surah Al-Fatihah, hidayat, petunjuk surah Al-Fatihah yang sudah kita jelaskan, dituliskan lalu kemudian di-share. 1-2 orang mengambil manfaat, bisa jadi dengannya Allah rahmati engkau, Allah jauhkan engkau dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat, dan sekali lagi saya minta maaf jemaah yang dirahmati Allah atas kondisi jaringan yang bermasalah, mengingat ada hujan lebat yang ini adalah rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kajian hari ini semakin menambah pahala majlis ilmu kita di sisi Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada host kita. Kita tutup dulu majelis ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Lalu kemudian kita buka sesi tanya jawab, tapi sepertinya
saat ini sudah azan dan menjelang iqamah. Kita baca dulu surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup dengan salam, mudah-mudahan ketika kita tutup dengan salam majelis ini ada malaikat Allah seperti yang dijanjikan Rasulullah yang menyeru berkata kepada setiap di antara kita, "Qumu, bangkitlah, bubarlah dari majelis kalian, maghfuran lakum, karena Allah telah mengampunkan dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa qad buddilat sayi'atikum hasanat." Yang kedua, Allah telah merubah keburukan-keburukan kalian menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Ya Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, keburukannya dirubah menjadi kebaikan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada siapapun yang duduk di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ali. Halo, Mbak Ari ada? Atau jangan-jangan Mbak Ari terlempar? Ya, cek. Ada Mbak Ari? Ya. Silakan Mbak Ari. Mbak Ari termute ini. Ya, ada yang mewakili Mbak Ari untuk kelanjutan majelis kita? Apakah kita langsung tutup? Ya. Sebentar, Ustaz, saya telepon dulu Ari. Bu Ari, sebentar. Ya, sambil menunggu Mbak Ari untuk menutup majelis kita. Jamaah rahmat Allah. 6 sesi Al-Fatihah sudah kita lalui. Allahu Akbar. Walau ini belum ada apa-apanya. Mengingat surah Al-Fatihah adalah intisari Al-Quran. Bahkan di antara ulama kita ada yang Masya Allah tafsir surah Al-Fatihah ini sampai 30 sesi, 30 kali pertemuan. Kita hanya 6 kali. Mudah-mudahan 6 kali ini sudah memberikan kita banyak ilmu, banyak pencerahan, banyak petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan surah ke-6 yang diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa surah ke-6 yang diturunkan Allah kepada Nabi? Al-Masad. Atau surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Salah satu contoh yang Allah jelaskan kepada kita setelah surah Al-Fatihah. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah yang lurus. Orang-orang yang tidak diberikan Allah karunia, nikmat, jalan yang lurus. Ya, kita tunggu Mbak Ari. Sudah hadir atau belum? Ya, Ustadz. Ya, silakan Mbak Ari. Majelis sudah kita tutup dan kita sudah tutup dengan surah Al-Asr dan juga surah dengan doa kafaratul majelis. Semoga insya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bil ba's. Anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, wahai Tuhan manusia, wahai yang mendengarkan doa-doa kami, wahai yang maha kuasa menurunkan penyakit, wahai Zat, wahai Tuhan kami yang juga maha kuasa mengangkat setiap penyakit yang diujikan kepada hambanya. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang ada di Al-Marham, di Majelis Ta'lim Rabbani yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, untuk kerabat keluarga Majelis Ta'lim Rabbani yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, kami bermunajat, kami mengangkat tangan kami, ya Allah, Ya Rahman, kami bertawassul dengan memohon, menyebut nama-Namamu yang Maha Indah, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Rahman, Ya Hakim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Angkat penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah.
Segerakan kesembuhan untuk mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau yang maha kuasa untuk mengangkat penyakit-penyakit tersebut ya Allah. Anugerahkan, karuniakan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit kepada mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah Waalaikumsalam doa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Terima kasih semuanya. Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bu Ari dan Warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.